Amsal pasal 15 ayat 10 sampai 18. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Baca juga Pengkhotbah pasal 3. Hati yang gembira bagian pertama. Saudara-saudara, kebahagiaan adalah hal yang berharga dalam dunia ini. Banyak yang rela mengeluarkan uang banyak untuk mencari kebahagiaan. Survei-survei sering dilakukan dan diterbitkan di surat kabar. Ada list nama-nama negara yang masyarakatnya paling berbahagia di dunia ini. Akhirnya menimbulkan kesombongan pada negara-negara yang di puncak daftar itu, dan menimbulkan rasa iri hati dari negara-negara yang namanya di urutan paling bawah. Sementara itu, di lapisan masyarakat, gejala depresi terus meningkat yang diidentifikasikan sebagai sebuah masalah utama. Dan laporan secara mengkhawatirkan tingkat bunuh diri terus meningkat, khususnya anak-anak remaja. Saudara-saudara, kitab suci juga meninggikan nilai kebahagiaan ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Orang Kristen harus memiliki hati yang gembira, tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Mungkin tempat yang paling jelas untuk memulai adalah penulis Amsal itu sendiri. Jika kita benar-benar mengidentifikasi Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah, kita memiliki catatan langsung dari pencariannya akan hal yang sekarang sedang dicari dunia ini, yaitu kebahagiaan. Saudara-saudara, Salomo mencoba hiburan duniawi. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1. Dan berapa banyak dari kita yang telah mengatakan hal yang sama. Seluruh industri telah dibangun di atas dasar ini. Banyak uang dikeluarkan bagi kampanye secara besar-besaran untuk mendorong sebuah filsafat ini ke dalam pikiran orang yang ada di seluruh dunia. Ditempel di jalan-jalan tol, digantung di gedung-gedung pencakar langit, ditayangkan di layar-layar lebar, billboard di pinggir jalan, dan slogan-slogan serta iklan-iklan yang mengkhotbahkan kepada manusia berita mematikan yang sama ini, yaitu nikmatilah kesenanganmu sendiri. Kejarlah apa yang ada dalam mimpimu. Kumpulkanlah harta, maka akan meningkatkan nilai dalam hidupmu. Bukankah kita seharusnya mendengar Salomo, seorang yang memiliki kekayaan yang jauh melampaui? Dan apakah kesimpulannya? Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-2, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Saudara-saudara, dunia menawarkan kesenangan yang semu.
Tidak ada manfaat hiburan di dalam dunia ini jika itu dijadikan sumber kebahagiaan. Mungkin hiburan dunia bisa membuat kamu tersenyum sesaat, tetapi tidak bisa membawa kebahagiaan yang sejati, yang langgeng dalam hatimu. Orang-orang yang memusatkan hidup mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi yang segera akan berlalu ini mungkin akan terlambat untuk menemukan kebenaran. Seperti perkataan dalam Mazmur, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Mazmur 16 ayat keempat. Saudara-saudara, kalimat ini sulit dipahami bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagi orang-orang yang beriman, namun ini merupakan kekuatan, seperti dalam Amsal 15 ayat 16 yang mengatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara-saudara, di kalangan masyarakat ada ungkapan, uang bukan sumber kebahagiaan jika sedikit. Kalimat ini ingin memberi pesan bahwa uang atau harta adalah sumber kebahagiaan jika itu banyak. Oleh sebab itu banyak orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang dan mengejar kebahagiaan yang semu, yang berasal dari materi. Saudara-saudara, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita makin mengerti sumber kebahagiaan yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Haor Ministry.